Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang metode pemeragaan. Maksud dari metode pemeragaan adalah mempergunakan suatu cerita Alkitab untuk mengajak peserta membahas maknanya serta cara menerapkannya ke dalam keadaan gereja dan masyarakat masa kini. Jadi metode pemeragaan ini memiliki maksud atau tujuan adalah untuk menggunakan cerita Alkitab dan mengajak peserta yang hadir dalam kelompok itu untuk bisa membahas serta menerapkan cerita tersebut ke dalam keadaan gereja dan masyarakat masa. Alat-alat yang digunakan, yang pertama gambar-gambar cerita Alkitab, yang kedua papan flanel atau kertas karton, yang ketiga kertas tulis, yang keempat pensil atau pulpen. Jadi ini alat-alat yang digunakan. Dan yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah pilihan nas Alkitab. Tiap perikop Alkitab yang dapat disajikan dalam bentuk cerita atau cerita. Yang kedua, susunan peserta duduk dalam setengah lingkaran dengan papan flanel atau kertas karton di tengah, di mana juga pemimpin PA berdiri. Jadi bentuk duduk itu setengah lingkaran. Setengah lingkaran artinya kalau di kita sekarang itu adalah bentuk U seperti itu. Jadi posisi duduk itu bentuk U. Dan papan flanel tadi atau ketika kita menggunakan kertas karton itu letaknya di dekat pemimpin PA seperti itu. Yang selanjutnya, prosedur atau langkah-langkahnya. Pemimpin PA memilih perikop yang cocok untuk disajikan cerita. Pemimpin PA juga menentukan gambar-gambar manakah yang akan dipakai dan beberapa jumlah gambar. Yang kedua, peserta memilih caranya mereka membaca nats Alkitab. Yang ketiga, dengan menggunakan alat peraga, pemimpin PA menceritakan gambar-gambar Alkitab sesuai perikop. Bila tokoh-tokoh diceritakan, gambar-gambar yang bersangkutan ditempelkan pada papan flanel, kertas atau kertas karton tadi. Jadi gambar dari tokoh-tokoh dapat dipindah-pindahkan atau dicabut atau dipindahkan sesuai dengan jalan ceritanya sampai selesai. Jadi gambar-gambar yang sudah saudara siapkan tadi itu ketika sudah ditempel, nah sesuai dengan alur cerita yang kalian buat itu bisa dipindahkan ke cerita selanjutnya. Misalnya itu seperti ada gerak atau dia misalnya bisa dipindah-pindah, tidak permanen, tetapi gambar di sini jangan cuma satu gambar, jadi harus memiliki beberapa gambar seperti itu. Jadi supaya ketika kalian menyebut gambar itu atau pas ceritanya mengenai gambar itu, kalian bisa pindahkan ke selanjutnya seperti itu. Jadi bisa dicabut. Jadi jangan ditempel pakai lem. Jadi kalian bisa siapkan papan flanel dan paku tindis untuk memindahkan supaya mudah dalam memindahkan gambar tersebut. Yang keempat, peserta dibagi dalam kelompok diskusi dengan tugas menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan penuntunnya yang pertama, apakah sikap-sikap para tokoh dalam cerita Alkitab? Yang kedua, apakah pesan-pesan atau kesan-kesan yang diperoleh dari tokoh-tokoh dalam cerita Alkitab? Yang ketiga, apakah pergumulan atau harapan para tokoh dalam cerita Alkitab? Yang keempat, apa perjuangan dari tokoh-tokoh dari cerita Alkitab? Yang kelima, adakah kesalahan yang dibuat oleh tokoh-tokoh Alkitab
dalam cerita tersebut. Apakah makna dari cerita ini bagi para peserta? Yang selanjutnya adalah penerapan atau aplikasi. Nah, dalam penerapan ini bagi pribadi masing-masing, bisa bagi gereja, dan bisa bagi masyarakat secara luas, seperti itu. Jadi ini pertanyaan penuntun yang perlu dijawab ketika sudah mengikuti alur cerita tadi. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini setelah ketua kelompok PA itu menceritakan tokoh yang dipilih tadi. Tugas kelompok hari ini untuk kelompok 1, yang pertama Julia Kristina, kedua Fania, ketiga Marderina, keempat Patri Alinda, kelima Aran, dan keenam Anggi. Kelompok 2, yang pertama Ayu, yang kedua Mere, ketiga Septi, keempat Yustina, kelima Eko, keenam Wasti. Jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Nah, alat-alat yang perlu digunakan tadi silakan dicari secara bersama-sama, dan ketua kelompok harus menguasai cerita Alkitab tadi. Misalnya tentang penciptaan atau tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Saudara pasti bisa, dan saudara pasti memahami kan hal ini seperti itu. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu untuk tugasnya. Ibu tunggu seperti biasa sampai jam 5 nanti sore. Nah, ketika misalnya saudara tidak membuat tugas dalam kelompok ini, jadi ibu misalnya kelompok 2 tidak mengerjakan tugas, berarti ibu anggap kelompok 2 itu tidak hadir. Begitupun sebaliknya, ketika kelompok 1 tidak mengerjakan tugas ini dan saya anggap berarti kelompok 1 tidak hadir, seperti itu. Oke, untuk hari ini selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.